Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam program Ruang Sehat. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai cara meredakan nyeri leher dan juga pinggang dari fisioterapis. Dan pemirsa mungkin di sini ada yang biasa gitu ya menghabiskan waktu duduk di depan komputer dan bahkan di layar handphone. Nah, dan tidak jarang juga dari kita sering melakukan hal ini pasti mengeluhkan yang namanya nyeri leher dan juga nyeri pinggang. Di Ruang Sehat episode kali ini kita akan bahas mengatasi nyeri leher dan pinggang serta nanti akan ada praktek langsung dan cara meredakan nyeri leher dan juga pinggang dari fisioterapis tentunya. Dan telah hadir di studio kita bersama saya hari ini fisioterapis Muhammad Fadli SFTR FTR ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggilnya Mas aja ya. Ya boleh. Oke, ini karena kalau ini sepertinya muda sekali. Masih muda. Masih muda ya. Tuh, jadi kita panggilnya Mas saja. Dan sebelum kita masuk ke tema, Mas ya, ada beberapa pertanyaan untuk terapis ini. Sebenarnya fisioterapis itu apa, Mas? Dan kondisi apa saja yang dapat ditangani oleh fisioterapis, Mas? Oke. Jadi fisioterapi itu memang masih jarang sekali ada di Indonesia. Apalagi di daerah kita Kabupaten Tabalong itu masih sangat jarang sekali. Sehingga orang masih belum banyak yang kenal fisioterapi. Jadi fisioterapi itu merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk individu atau kelompok untuk memelihara, mengembangkan, juga memulihkan gerak dan fungsi tubuh manusia itu sendiri. Nah, di situ. Jadi banyak cabang keilmuan dari fisioterapi ini. Yang pertama ada fisioterapi otot dan juga rangka seperti tulang. Kemudian ada fisioterapi pada saraf, fisioterapi pada anak, fisioterapi pada paru, fisioterapi olahraga, fisioterapi jantung, fisioterapi pada lansia, dan fisioterapi pada kesehatan wanita. Jadi banyak sekali cabang keilmuan di fisioterapi tersebut gitu. Kita akan bahas tentang nyeri leher dan juga pinggang tadi ya. Apa faktor yang menyebabkan nyeri itu tadi? Jadi kalau kita berbicara nyeri leher dan juga pinggang, berarti kita ke keilmuan fisioterapi tentang muskuloskeletal atau fisioterapi tentang otot dan juga rangka manusia. Nah, penyebab dari nyeri ini beragam. Terutama yang kita bahas nyeri leher pertama. Nyeri leher ini bisa disebabkan karena faktor stres, bisa. Kemudian capek waktu kerja, bisa. Posisi duduk yang statis lama, misal kayak kerja kantoran, di sekolah, dan juga yang lain seperti sopir segala macam, itu juga biasanya mengeluhkan namanya sakit leher dan juga pinggang. Jadi banyak sekali penyebabnya, bahkan nyeri leher ini menyerang dari anak-anak, remaja, dewasa, dan juga orang tua. Karena kita ambil contoh, anak-anak itu ketika dia bawa bukunya terlalu banyak, maka akan ada beban berlebih di pundaknya, dan itu akan menjadikan tegang di bagian lehernya. Jadi banyak juga pada anak-anak. Pada remaja dan juga dewasa itu biasanya faktor stresornya juga tinggi. Nah, stres pun mempengaruhi sekali terhadap nyeri leher itu. Kalau nyeri pinggang, biasanya kalau sekarang kita era-eranya digital ya, era games, handphone, komputer segala macam. Posisi duduk yang salah itu menyebabkan nyeri leher dan juga pinggang. Nah, jadi banyak sekali faktornya dari nyeri leher dan pinggang ini, pemicunya. Nah, iya betul sekali. Dan jadi, tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja ya? Tidak hanya orang dewasa. Ada tadi anak-anak, remaja juga. Jadi banyak sekali faktor penyebabnya juga ya? Kalau di leher dan juga pinggang itu biasanya pada upper trapezius namanya. Kalau pada leher, ini bagian leher belakang di sini, itu biasa sering sekali tegang. Nah, itu yang paling utama dan paling sering saya temui di lapangan. Nyerinya itu di daerah sana. Di sini ya? Ya, nyeri leher belakang sampai ke pundak biasanya. Kemudian kalau di pinggang itu pinggang bagian bawah atau biasa disebut low back pain. Gitu, nyeri pinggang bagian bawah itu yang paling sering yang saya temui di lapangan. Jadi dua itu tadi ya, yang paling sering sekali. Dan apa bedanya dengan nyeri yang masih bisa diatasi dengan peregangan atau terapi? Jadi nyeri yang masih bisa diatasi secara mandiri atau yang harus ditangani dengan terapi atau bahkan tindakan lanjut seperti ke dokter, itu pertama pemicunya dari tingkat nyerinya.
ketika nyeri itu udah tinggi dan juga berbulan-bulan tidak juga mereda, nah itu memungkinkan harus pergi ke pelayanan kesehatan seperti ke dokter dulu diperiksa. Mungkinkah di sana ada tumor atau segala macam yang menyebabkan nyeri itu tidak hilang. Nah di sana normalnya nyeri itu bakal hilang kurang dari 1 minggu. Di situ kurang dari 1 minggu harusnya nyeri itu udah hilang karena nyerinya ini di bagian otot. Di situ ada namanya trigger point. Nah trigger point itu yang menyebabkan rasa sakit. Jadi sakitnya ini disebabkan karena adanya kerusakan jaringan di sana. Terus ada juga karena tadi tegangnya otot. Nah, jadi di situ harusnya kurang dari seminggu dengan penanganan yang tepat itu sudah reda. Tapi kalau lebih dari itu bahkan sampai berbulan-bulan nyerinya tidak juga hilang, maka perlu sekali diperiksa lebih lanjut di situ. Kalau nyeri pinggang itu sama juga, tapi biasanya nyeri pinggang ini ada yang sampai menjalar. Nah, menjalar biasanya atau di tempat kita dikenal dengan saraf kejepit. Nah, di situ sudah beda kasus lagi. Kalau tadi karena ketegangan otot, kalaunya ini sampai menjalar ke kaki, itu biasanya karena ada penjepitan saraf atau disebut hernia nukleus pulposus. Nah, itu di beda situ, lagi berarti ya? di situ beda lagi dan itu butuh tindakan bedah atau medis biasanya, tergantung tingkat nyerinya dan juga di sana kita harus kenali juga tipe nyerinya seperti apa. Apakah nyeri itu ada rasa panasnya, nyerinya ada rasa menusuk, bahkan rasanya itu kayak hypersensitif. Dipegang pun sudah susah sekali, nggak bisa dipegang. Nah itu juga mungkin harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Untuk yang penanganan sendiri, biasanya itu hanya nyeri-nyeri yang sedang sampai ringan. Nah di situ kita bisa lakukan yang namanya penguluran. Di situ penguluran atau dipijat juga secara lembut, bisa juga dipakai hot cream. Itu di situ. Jadi ada tergantung nyerinya juga ya? Tergantung nyeri, tipe nyerinya tergantung, terus juga dari rasanya gimana. Adakah rasa-rasa yang lain tadi? Seperti rasa seperti terbakar, rasa seperti menjalar sampai tangan. Tingkat nyerinya pun juga dilihat juga di sana, begitu. Oke. Nah, lalu apakah ada faktor risiko yang misal seseorang ini dengan kondisi tertentu lebih mudah mengalami nyeri? Oke. Kalau faktor risiko mungkin kita ke faktor eksternal dan internal ya. Di sana orang yang tadi mempunyai stresor tinggi, tingkat stres tinggi itu lebih rawan mengalami yang namanya sakit di bagian lehernya. Nah, kemudian yang mempunyai tekanan darah tinggi, itu juga lebih rawan terkena nyeri di bagian leher. Situ. Terus orang dengan kerjaan yang intensitasnya berat, misal di kantor seharian full itu pasti juga mengalami yang namanya nyeri bagian leher dan juga pinggang kalau itu. Karena posisinya statis, duduk lama, tidak berubah, akhirnya posisinya selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu polanya terbentuk, akhirnya ada perubahan dari pola tubuhnya sendiri yang menyebabkan beberapa penyakit lanjutannya. Seperti lehernya jadi maju ke depan, posisinya jadi bungkuk, pinggangnya jadi rata. Nah, akhirnya banyak komplikasi-komplikasi lain yang muncul gitu. Kalau misalkan seperti supir misalnya ya, supir itu kan biasanya duduknya lama karena perjalanan jauh begitu. Tapi misalkan tidak setiap hari, nah itu apakah bisa mempengaruhi juga dengan bentuk tubuh seperti yang dijelaskan tadi? Sangat bisa, karena posisi nyopir pun beda-beda. Ada yang posisinya nyender, ada yang ke depan nunduknya, dan itu sangat berpengaruh terhadap posisi duduknya nanti. Nah, di sana yang sangat mempengaruhi. Kalau posisi duduknya benar, bisa menghindari yang gejala tadi. Tapi kalau posisi duduknya sudah salah, itu akan beresiko juga. Ya. Oke, nah kita akan mengetahui nih seperti apa sih posisi duduk yang benar. Nah, tapi setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami di program Ruang Sehat.